Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau lu punya prinsip dengan tujuan hidup yang jelas, bukan hanya sekedar mengalir gitu aja, atau sering banget lu mengucapkan bahwa ya kayak ginilah gua, ya beginilah gua apa adanya. Sering kan lu denger yang kayak gitu. Nah, seorang high value man tuh enggak. Seorang high value man itu sudah mengagendakan tujuannya, dan dia fokus menuju ke tujuan itu dari step by stepnya. Dia akan memfilter orang-orang terdekatnya yang berkemungkinan akan menghambat tujuannya, termasuk pacarnya sendiri. Dia akan mengutamakan tujuannya yang jelas daripada pasangannya. Tapi bang, cewek gue mintanya gue harus memprioritaskan dia, gue harus mengutamakan dia. Oke, kalau lu memang punya cewek dengan karakter yang super duper manja, selalu minta diperhatiin ya nggak apa-apa, lu kasih aja perhatian tapi seadanya. Nggak harus yang selalu berlebihan. Tenang aja, cewek pasti akan ketagihan atau kecanduan tertarik sama lu kalau lu tetap sibuk dengan tujuan lu. Karena apa? Karena pada saat itu lu fokus dengan tujuan lu yang jelas, maka di situ lu secara nggak langsung nih menciptakan harapan baru ke cewek bahwa aku tuh punya tujuan loh sayang, aku tuh punya target loh sayang. Omongin aja baik-baik, kasih dia bayangan-bayangan setelah lu benar-benar berhasil, nggak apa-apa. Di saat itulah cewek akan selalu ketagihan dan kecanduan sama lu. Karena pria yang punya tujuan jelas selalu terlihat seksi di mata cewek. Cowok yang sering banget mengutarakan impiannya ke cewek itu bikin cewek makin penasaran. Itulah kenapa waktu lu sekolah SMA dulu, banyak cewek-cewek yang suka dengan cowok-cowok yang pemain basket atau dia ngeband gitu di sekolahan, ikut ekskul, yang sibuk dengan mengejar impian kayak gitu. Ya, cuek tapi nggak insecure dan punya tujuan yang jelas. Nah, itu adalah prinsip wajib yang harus dimiliki seorang high value man ya. Prinsip yang kedua adalah lu harus tanamkan dalam otak lu bahwa hormat kepada pasangan itu harus lebih besar dibanding rasa cinta. Karena kalau kita bicara pasangan nih, kita berbicara tentang komitmen. Paham ya? Nah, kalau lu sudah tanamkan dalam otak lu bahwa hormat kepada pasangan itu harus lebih besar dibandingkan rasa cinta, maka lu juga harus punya rules yang sama kalau dibalik. Artinya cewek lu atau istri lu itu juga harus punya rasa hormat yang lebih tinggi dibanding rasa cintanya. Kebanyakan orang berpikir bahwa kunci langgengnya sebuah hubungan adalah rasa cinta. Padahal cinta tidak pernah bisa menjamin bahwa tidak mengkhianati. Cinta nggak akan bisa menjamin bahwa dia nggak selingkuh. Padahal perihal komitmen justru malah lebih berkaitan dengan rasa hormat atau menghormati perjanjian yang ada. Nah, itu yang namanya komitmen. Jangan pernah mentoleransi kalau misalkan lu udah gak dihormatin lagi sama pasangan. Pasangan lu kalau misalkan sudah hormat sama lu, dia gak akan berani untuk menghina lu di depan teman-temannya. Dia gak akan merendahkan diri lu ke teman-temannya. Entah bilang gaji lu kecil lah, entah bilang lu gak bisa diandelin lah, entah dia bilang lu orangnya kayak gini lah, kayak gitulah. Yang intinya tuh pengen ngerendahin lu ke hadapan teman-temannya. Nah, kalau udah begini namanya toxic relationship. Ya, lu harus bener-bener tegas dalam bersikap perihal ini. Perihal pasangan yang tidak menghormati lu lagi, itu tuh isinya ngebatin semua, bro. Boro-boro lu fokus untuk mencapai tujuan yang jelas, yang ada malah keseharian lu sendiri juga udah berantakan. Maka hormat harus diletakkan di atas rasa cinta. Paham ya? Ingat ya, kita adalah pemimpin, kitalah yang memimpin. Kita adalah imam, bukan makmum. Kita adalah pembimbing ya bagi cewek-cewek, bukan kita yang dibimbing ya. Kita adalah penuntun bagi cewek-cewek, bukan kita yang dituntun. Di kalimat gue yang terakhir, bahkan cewek sekalipun kalau misalkan denger podcast ini pasti setuju. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, seorang pria yang kehilangan mahkotanya maka hanya tinggal menunggu waktu untuk dikudeta oleh permaisurinya. Ketegasan akan selalu menjadi ciri seorang pria yang berkualitas. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.